Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saat ini kita akan membahas materi pola bilangan. Masih bersama saya, Hernaning Rizri Denia Mulyadi, dalam MathMed, materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Apakah pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Pola bilangan terdiri dari barisan dan deret, serta dibagi lagi menjadi aritmatika dan geometri. Jadi nanti ada barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri. Bagaimana menentukan pola barisan sederhana? Ini ada beberapa konsep pola barisan yang sudah ada. Ya, yang pertama ada pola bilangan ganjil. Kemudian pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama tadi ada pola bilangan ganjil. Bentuk pola bilangan ganjil seperti ini nih dia. 1, 3, 5, 7, 9. Pasti teman-teman udah tahu dong bilangan ganjil seperti apa. 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya berapa ya teman-teman? 11, kemudian 13, dan seterusnya. Pola bilangan ke N dari pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N min 1. Jadi contoh nih, tentukan pola bilangan ganjil ke 20. Berarti kita masukin N-nya itu 20. Maka tinggal masukin U20 sama dengan 2 dikali 20 dikurang 1. Hasilnya 39. Yang kedua ada pola bilangan genap. Bentuk polanya mirip, tapi dia yang bilangan genap ya. Jadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Rumus suku ke N dari pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Jadi misalnya kita akan mencari pola bilangan genap ke 20, maka masukkan N-nya 20. U20 sama dengan 2 dikali 20, hasilnya 40. Pembuktiannya bisa diurutkan langsung ya, benar atau tidak. Kemudian sekarang yang ketiga, ada pola bilangan persegi. Nah, bentuknya lebih rumit, tapi dia kanan kirinya sama ya, ke atas ke bawah sama. Pola ke-1 ada 1 titik, maka pola keduanya ada 4 titik, pola ketiga 9, 16, 25. Ini kalau teman-teman perhatiin, dari 1, 4, 9, 16, 25 ini adalah bilangan berpangkat. Maka rumus UN-nya adalah N pangkat 2. Bilangan berpangkat ya, bilangan kuadrat. Nah, sekarang contoh, tentukan banyak titik pada pola ke-10. Maka N-nya kita ganti dengan 10 menjadi U10 sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Nah, dia mirip-mirip nih sama tadi persegi ya. Bedanya kalau yang tadi persegi itu dimulai dari 1, untuk persegi panjang dimulai dari 2. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya.
Jadi bagaimana nih rumus pola ke N-nya? Yaitu UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Contoh, misalnya kita diminta menentukan banyaknya titik pada pola ke 10. Maka N-nya kita ganti dengan 10 menjadi U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 plus 1 sama dengan 110. Jadi 10 kali 11. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Nah, itu gambarnya ya. Pola pertama ada 1 titik, kedua 3 titik, yang ketiga ada 6 titik, dan seterusnya. Rumus menentukan pola ke N dari pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan 1/2N dalam kurung N plus 1. Jadi contoh, misalnya kita diminta menentukan pola ke 10, maka N-nya kita ganti dengan 10, maka perhitungannya menjadi U10 sama dengan 1/2 10 dalam kurung 10 ditambah 1. Hasilnya adalah 55. Selanjutnya, ada pola bilangan Fibonacci. Berikut pola yang digambarkan. Fibonacci adalah bilangan yang didapat dari jumlah dua bilangan sebelumnya. Contohnya itu ya, ada bilangan pertama 1, bilangan kedua 1, maka bilangan ketiga itu adalah 2, karena 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian yang selanjutnya tinggal 2 ditambah 1, yang selanjutnya 3 ditambah 2, dan seterusnya. Maka kalau dari pola bilangan tersebut, suku keempat dan kelima adalah ya 11 dan 18. Selanjutnya pola barisan sederhana yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Ini terakhir nih. Pola bilangan segitiga Pascal itu membentuk segitiga, jumlahkannya ke kanan. Pola pertama itu biasanya hanya ada angka 1. Kemudian ditulis lagi 1, 1 dan dijumlah jadi 1, 2, 1. Pun selanjutnya jadi 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1 dan seterusnya. Coba kira-kira di bawahnya apa tuh ya? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Mantap! Rumusnya untuk menentukan pola ke N bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika dan geometri. Barisan merupakan sekumpulan dari bilangan yang memiliki selisih yang sama antara suku pertama atau angka pertama dengan kedua, 2 dan 3, 3 dan 4, dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang barisan aritmatika dulu nih. Barisan aritmatika. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A sebagai suku pertama, kemudian A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya, sesuai kelipatannya. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dalam tutup kurung B. Apa aja sih? Nah, U itu adalah suku ke N. Kemudian N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, B adalah beda. Cara mencarinya UN dikurang A per N-1.
Next kita ke contoh soal nih. Misalnya terdapat barisan bilangan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan kamu diminta menentukan suku pertama. Kemudian yang B adalah beda atau selisihnya, yang tadi huruf B ya. Kemudian yang C adalah suku ke-10. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama bisa langsung dilihat dari barisan yang ada. Di sana angka pertamanya adalah 3, maka suku pertamanya adalah 3. Suku pertama disimbolkan oleh A. B, beda atau selisih. Tinggal dikurang antara suku kedua dengan suku pertama. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Yang terakhir, suku ke-10. Kita masukkan rumus UN-nya ya, kan A sudah diketahui, B sudah diketahui. Kita masukkan dulu rumus UN. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. U10 sama dengan A-nya 3, N-nya 10 dikurang 1 dikali 2. U10 sama dengan 3 ditambah 18 sama dengan 21. Soal selanjutnya, terdapat barisan bilangan 3, 8, 13, dan seterusnya. Dan kamu diminta menentukan suku pertama, beda atau selisih, dan suku ke berapakah? 198. Kebalikan yang tadi nih. Suku pertama bisa dilihat ya dari bilangan. Di sana angka pertamanya 3, maka suku pertamanya adalah 3. Untuk beda atau selisih dikurang aja antara suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Yaitu hasilnya 5, maka A-nya 3, B-nya 5. Kemudian yang ditanya adalah suku keberapa? 198, maka 198 kita lambangkan dengan UN. Masuk ke rumus UN. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. UN yang kita masukkan 198 sama dengan 3 ditambah N-1 kali 5. 198 sama dengan 3 ditambah N-nya kali 5 jadi 5N, 1 kali 5 jadi 5. 198 dikurang 3 ditambah 5. Pindah ruas ya. Kemudian hasilnya adalah 200 sama dengan 5N. 200 per 5 sama dengan N. Maka N sama dengan 40. Aljabarnya jangan lupa ya. Jadi 198 merupakan suku ke-40. Nah, masih ada nih. Terdapat barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kamu diminta menentukan rumus suku ke N barisan bilangan tersebut. Caranya mudah, kamu tinggal memasukkan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Karena di situ suku pertamanya sudah diketahui yaitu 2. Kemudian bedanya kita tinggal kurangi aja, bedanya adalah 3. Kita masukkan nanti ke rumus UN. N-nya tetap N ya, karena N-nya yang akan kita cari. Oke, kita masuk ke rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masukin A-nya. Yang diketahui kan tadi A dan B saja ya. Berarti UN sama dengan 2 plus N-1 kali 3. UN sama dengan 2 plus 3N min 3. Itu yang dikurung dikalikan dengan yang di luar kurung. Pokoknya si A ini jangan dijumlah dulu sampai terakhir. UN sama dengan 3N min 3 plus 2. Kita hitung min 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1.
Jadi rumus UN-nya adalah UN sama dengan 3N dikurang 1. Pembuktiannya kita masukin, mau N berapa nih kira-kira? Kita coba N4 ya, suku keempat. Kita masukkan ke rumusnya UN sama dengan 3N-1. Berarti jadi U4 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 1. U4 sama dengan 12 dikurang 1. Hasilnya adalah 11. Coba kita lihat ke barisan bilangan di atas. Sama ya, 11 hasilnya. Selanjutnya nih, diketahui suku kedua dan suku kelima suatu barisan adalah 5 dan 14. Jadi dia tidak diketahui barisannya, hanya diketahui suku keberapa dan keberapa. Kemudian dia minta dicarikan suku ke-10. Gimana kita nih cara menentukannya? Kita pakai substitusi eliminasi. Ada di aljabar ya, itu diketahui U2 sama dengan 5. U5 sama dengan 14. Kita masukkan ke rumus UN. Yang ditanya U10 ya tadi. Kita masukkan ke rumus UN. U2 sama dengan, rumusnya dulu kita tulis nih. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Masukkan U2 sama dengan A plus 2-1 kali B. U2 itu adalah 5 sama dengan A plus B. Nah, ini persamaan pertama. 2-1 hasilnya 1 dikali B jadi B aja. Kemudian yang selanjutnya ada U5 sama dengan A plus 5-1 kali B. U5-nya 14, A plus 5 dikurang 1, 4 dikali B. 14 sama dengan A plus 4B. Nah, ini persamaan kedua. Kita masukin deh. Silahkan di pause untuk lihat perhitungannya. Nah, tadi kan sudah ada proses eliminasi, sehingga kita menemukan B sama dengan 3. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ya di yang sebelumnya. Nah, kita masukin ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan pertama, yaitu 5 sama dengan A plus B. Yang kita ganti B-nya, kita ganti dengan 3. Maka akan ditemukan A sama dengan 2. Yang dicari adalah U10, karena A sudah ditemukan, B sudah ditemukan, kita bisa menghitung. U10 sama dengan A-nya 2 ditambah N-nya 10 min 1, B-nya 3. Maka U10 ketemu 2 ditambah 9 dikali 3. U10 ketemu 2 ditambah 27, maka U10 adalah 29. Oke, silakan direview lagi cara eliminasi dan substitusinya, karena ini videonya bisa diulang-ulang. Nah, exercise, waktunya latihan soal nih. Kerjakan latihan soal dari gurumu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.